السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وبالخصوص إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di tempat yang mulia ini, di masjid yang insyaallah barakah. Alhamdulillah kita bisa bertawasi fil haqqi wa tawasi bis sabri. Dan di antara yang akan kita sampaikan sebagai tausiah adalah penyakit hati yang akan menghalangi ilmu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, banyak bentuk-bentuk penyakit hati, tapi kita hanya akan sebutkan beberapa saja yang sempat kita sampaikan dan sempat kita bicarakan pada siang hari ini. Di antaranya 3 perkara: al-ujub, wal-kibr, wal-hasad. 3 penyakit ini saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Al-ujub, bangga diri. Wal-kibr, kesombongan. Dan al-hasad, dengki. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit-penyakit ini sungguh sudah sangat mengerikan pada zatnya. Apalagi kalau ternyata 3 penyakit ini akan menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan
dari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ujub, bangga diri, biasanya adalah muncul pada orang yang merasa diri sudah memiliki ilmu, hafal Al-Quran atau hafal hadis, atau memiliki kecerdasan yang lebih, atau merasa lebih dulu belajar, atau lebih senior, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian merasa bahwa dirinya lebih dari yang lainnya. Itu bangga diri. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu sombong? Sombong saudaranya, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bisa jadi ujub, bangga diri itu ada pada dalam dirinya, ada dalam hatinya, saya begini, saya begitu, ila akhir. Tetapi al-kibr sudah merupakan buahnya, yaitu dia meremehkan orang lain, meremehkan manusia, dan kemudian menolak nasihat mereka walaupun benar. Batarul haq wa ghamtun nas. Yang ketiga, lahir pula dari yang kedua. Karena dia memiliki bangga diri dan kesombongan. Maka kalau ternyata saudaranya bisa lebih dari dirinya, kalau ternyata saudaranya bisa lebih hebat dari dirinya, jengkel, marah, kurang ajar si fulan, kok bisa mengalahkan saya? Kalau kemudian dia berharap semoga saudaranya jatuh, semoga saudaranya celaka, semoga saudaranya hilang binasa, semoga saudaranya terkena ini terkena itu agar hilang hafalannya, ini yang namanya dengki. Saudaranya lagi, dari hasad ke dengki, dari iri ke dengki. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas penyakit-penyakit yang berkait tersebut, yang merupakan penyakit-penyakit hati, na'udzubillahi minha, setelah kita azan dan salat zuhur biidznillah ta'ala. Sudah azan kan? Atau azan dulu kemudian kita lanjutkan baru salat? Adamnya jam 12. Kurang 10. Baik. Masih 10 menit. Jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan mereka yang tidak mau menerima hidayah dari Rasul yang diutus pada mereka. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bayinat, dengan membawa penjelasan yang gamblang, yang jelas, farihu bima 'indahum min al-'ilm, mereka berbangga dengan ilmu yang mereka punya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab yang dulu mereka perolok-olokkan. Perhatikan ayat ini dalam surat Ghafir ayat 83, bahwa mereka menolak Rasul-Rasul yang datang pada mereka membawa bayinat,
menolak apa yang dibawa oleh para rasul dari keterangan-keterangan yang jelas. Dengan alasan apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab ujub dan bangga diri. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Kamu tahu apa? Saya ini, kami ini memiliki ilmu. Kami mengerti tentang sejarah-sejarah. Kami mengerti tentang apa kisah-kisah yang telah lalu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwani fillah azakumullah. Maka tentunya orang-orang yang memiliki penyakit ujub ini biasanya enggan untuk mendengarkan nasihat dari saudaranya. Enggan untuk menerima nasihat dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya yang mencintainya. Karena terhalang oleh penyakit hati yang bernama ujub. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alayka bi khassati nafsik." Fa'alayka bi khassati nafsik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di Sunani wa Tirmidzi wa rawahu al-Hakim aidan fi mustadrakihi wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, jika engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti dan kebakhilan yang ditaati dan kebanggaan seseorang dengan pendapatnya sendiri, maka atas kamu untuk mementingkan orang-orang khususmu sendiri. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang susah untuk dinasihati, orang-orang yang susah untuk diberi ilmu. Yang pertama, hawan muttaba'a. Kalau padanya ada hawa nafsu yang diikuti, maka percuma. Kamu dakwahi dia, kamu nasihati dia, kamu ajak dia kepada qala Allah wa qala Rasul, dia akan berkata, tapi saya sukanya ini. Hawa apa? Hawa. Tapi menurut saya, ini yang benar. Bagaimanapun, pokoknya saya pegang ini. Itu hawan muttaba'a. Hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, syuhhan muta'a. Kebakhilan yang diikuti. Kamu nasihati dia, kamu tegur dia dengan ayat dan hadis. Dia berkata, nanti saya makan apa? Nanti penghasilan saya dari mana? Itu usaha haram, tidak boleh. Itu ta'awun alal itsmi wal 'udwan. Keluarlah kamu, nanti saya bagaimana? Saya akan bangkrut, saya akan miskin, saya nggak bisa makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Syuhhan, kebakhilan. Dia tidak mau memikirkan sesuatu yang sifatnya pengorbanan. Padahal pengorbanan untuk Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan bakhil. Korbankan apa yang memang harus dikorbankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang harus ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terpaksa kamu mengorbankan ini, mengorbankan itu, maka jangan bakhil. Mengapa? Awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau orang urusannya dunia, susah dinasehati. Susah dinasehati. Yang ketiga, ini yang berkait dengan pembahasan kita. Wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kebanggaan seseorang dengan pendapatnya sendiri. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini,
kalau engkau melihat hawa nafsu yang diikuti, kebakhilan yang dituruti, dan kebanggaan setiap orang dengan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khassati nafsik, maka atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri dan orang-orang khususmu sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka ini sulit untuk diberi nasihat, terhalang oleh penyakit-penyakit tersebut. Wal-'ujbu binafsihi hadduhu istish'aru fadli nafsih wan nazar ila dhalik. Yang namanya bangga diri adalah seseorang melihat kelebihan dirinya dan kemudian berbangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ikhwani bin a'azakumullah, seharusnya seseorang muslim mukmin, seorang sunni salafi, seharusnya dia justru melihat kekurangan dirinya supaya tawadhu'. Saya belum sempurna, saya kurang ini, saya kurang itu. Jangan melihat kelebihan dirinya, tapi seharusnya melihat kekurangan dirinya. Para ulama mengatakan, sungguh demi Allah, kalau saja dosa itu memiliki warna di wajah, aku enggak akan berani keluar rumah. Apa maknanya? Beliau merasa belum bersih. Padahal beliau alim, zahid, sunni, salafi. Padahal beliau adalah orang yang Masya Allah zuhud. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Maka lihatlah, masing-masing orang pada kekurangan dirinya, sehingga gak sombong, tidak bangga diri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ala tara anna alladhi yu'azzim nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qalahu walau kana khata'a. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidakkah kau lihat bahwa orang yang mengagungkan dirinya, yang membanggakan dirinya dengan kebatilan-kebatilan, maka dia selalu akan membela dirinya walaupun salah. Dia akan yansur kullama qalahu, dia akan membela dan menolong pendapat pribadinya walaupun salah. Mengapa? Karena dia bangga diri, merasa dirinya paling hebat, paling benar. Maka walaupun salah, dia akan katakan tidak bisa. Ini tidak salah. Kemudian berpikir bagaimana membelanya. Celaka dia. Celaka dia kalau membela kesalahannya. Celaka dia kalau terus-menerus membela dirinya walaupun salah. Maka yang ini barakallahu fiikum akan membawa seseorang pada kebinasaan. Bal walau qaddir annahu kana muhiqqan sudda'an bil haqqi falyahdharil ujub. Bahkan walaupun seseorang itu ditakdirkan orang yang di atas kebenaran, orang yang Masya Allah tegas dengan kebenaran, itu pun harus hati-hati dari bangga diri. Masya Allah, di atas kebenaran, dan dia benar-benar sudda'an bil haq, menyampaikan kebenaran, menegaskan kebenaran dan seterusnya. Itu pun harus ada pada dirinya tawadhu'. Jangan bangga diri. Fainahu qad yufsid thamarata 'amalihi salih. Karena bisa jadi bangga dirinya akan merusak amalnya yang saleh, padahal dia di atas kebenaran, membela kebenaran dan seterusnya. Tapi karena ada ujub, ada bangga diri, maka amalannya hilang sirna. Hilang ditiup angin. Tidak bernilai. Apalagi kalau ternyata salah.
Lebih mengerikan lagi, dia akan membela kesalahannya dengan apapun. Karena gengsi untuk menyatakan saya salah. Gengsi untuk mengatakan bahwa saya keliru. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hafidh Ad-Dhahabi rahimahullah, "Fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fayusallitullah alaihi man yu'dihi." Betapa banyak orang yang berbicara dengan kebenaran, memerintahkan kepada kebenaran, tetapi ternyata Allah takdirkan dia diganggu dan dilecehkan oleh manusia. Allah takdirkan ada orang-orang yang menjatuhkannya, melecehkannya, dan seterusnya. Limadha? Lisu'i qasdih. Karena ternyata tujuannya tidak bagus. Ucapannya hak, membela kebenaran, tetapi niatnya dalam hati, lihatlah saya. Hebat kan saya? Lihatlah saya. Bukankah saya bisa? Ujub, bangga diri. Maka kata Al-Hafidh Ad-Dhahabi rahimahullah, wa hubbihi lirri'asah ad-diniyah fahada da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha. Kata Dhahabi selanjutnya, karena yang namanya cinta kedudukan, ingin ditokohkan dalam agama, adalah penyakit yang samar, yang sering masuk di jiwa-jiwa para fuqaha. Bayangkan disebutkan oleh Dhahabi, fuqaha memiliki fiqh, memiliki ilmu, sehingga ketika berpendapat, ketika beristihad, sengaja ingin menyaingi faqih yang lainnya. Faqih yang kedua melawannya. Tidak bisa. Yang ini yang benar. Dengan hujah-hujah yang dia cari kesana kemari. Orang yang faqih seringkali, atau kalau tidak seringkali, godaan terbesarnya adalah pada ujub dan bangga diri, pada kesombongan. Syaitan akan menggodanya untuk menyimpangkan ke jalan yang salah. Dia punya ilmu, itu salah. Bagaimana saya akan mengerjakan salah? Syaitan menggodanya untuk melakukan yang haram. Tidak. Saya faqih, masa saya akan lakukan yang haram? Tetapi ketika syaitan menggodanya dengan kalimat, kamu paling hebat, kamu paling tinggi, mulai kena. Saya. Mulai jalannya berbeda, kalimatnya berbeda, sikapnya berbeda, ucapannya berbeda, karena hatinya sudah berbeda. Sudah ada ujub dan bangga diri. Nuwasil insyaallah ba'da as-salah wa ba'da al-adhan insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.